Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu huwa dhamiru faslin. Adapun perkataan musannif huwa adalah dhamir fasal, dhamir yang memisahkan bainal musnadi wal musnadi ilaihi, antara musnad dan musnad ilaih. Musnad ini predikat, musnad ilaih ini objek. Musnad ilaih itu meliputi khobar, fa'il, itu musnad ya. Musnad ilaih itu mubtada, fa'il itu musnad ilaih. Zaidun qaimun, Zaidun itu musnad ilaih, qaimun itu musnad. Tufidut taksisah, yang berfaedah taksis. Huwa itu adalah dhamir fasal yang berfaedah taksis. Dhamiru faslin ini lebih bin la mahalla laha minal i'rab, tidak punya mahal i'rab. Adapun kalam huwa lafdu adalah lafal. Lafal al-lafdu khabarul mubtada'i, menjadi khabarnya mubtada. Jadi al-kalamu itu khabar mubtada, al-lafdu itu khabar mubtada, huwa adalah dhamir fasal yang berfaedah taksis. Apa maksudnya taksis? Artinya kalam itu ya lafal itu, tidak ada lain. Kalau bukan lafal ya bukan kalam. Wal lafdu huwa sautu, ini mungkin wal lafdu ya. Al lafdu huwa sautu al mustamilu ala ba'di al hurufil hijaiyati. Adapun lafal adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ala ba'dil ya, biasanya ada alnya. Ala atas sebagian huruf hijaiyah, allati huruf, awaluha yang adapun awalnya, al-alifu adalah alif, wa akhiruhu mungkin akhiruha al-ya'u ialah iya. Ka abata, seperti abata ila akhirihi. Lafal itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan iya. Wal muradu bil lafzi, adapun yang dimaksud dengan lafal, ma adalah sesuatu yatalaffadhu bihil insanu, yang melafalkan itu, yang mengucapkan bihi dengan ma, al-insanu siapa manusia, sawa'un kana musta'malan, sama saja ada apa ma, musta'malan itu musta'mal dipakai, kazaidun seperti lafal zaidun, au muhmalan atau muhmal, nahu zaidun seperti lafaz zaidun,
idza kana maqluban an zaidin, apabila ia dibalik dari lafaz zaidun. Lafaz zaidun kalau dibalik menjadi zaidun. Artinya yang dimaksud dengan lafaz adalah sesuatu yang diucapkan oleh manusia, baik itu musta'mal maupun muhmal. Memang lafaz itu ada dua, ada musta'mal, ada muhmal. Lafaz musta'mal artinya lafaz yang dipakai dan ada maknanya. Zaidun, Muhammadun, Sama'un, itu musta'mal itu. Ada lafaz muhmal. Lafaz muhmal itu lafaz yang tidak ada artinya, seperti lafaz Zaidun. Zaidun itu berasal dari lafaz Zaidun yang dibalik. Tidak ada artinya Zaidun ini. Memang Zaidun ini adalah lafaz, tapi tidak ada maknanya, maka disebut lafaz muhmal. Wahturiza bil lafzi, dan dihindari dengan kata-kata lafaz, dihindari. Makna aslinya uhturiza ini dihindari, karena maknanya ihtaraza adalah menghindari. Dihindari atau dihindarkan dengan kata-kata lafaz adalah ilu al-arba'atu, apa penunjuk yang empat. Wahia, adapun penunjuk yang empat, al-kitabatu ialah tulisan, wal isyaratu dan isyarah, wal nusabu dan monumen, wal uqadu dan simpul-simpul. Fala tusamma, maka tidak dinamakan apa dalail arba la kalaman, kepada kalam, indahum menurut ahli nahwu. Dihindari dengan lafaz biasa di sini diartikan dikecualikan, ya. Dengan mengucapkan kata lafaz, kalam itu harus lafaz. Dengan mengucapkan lafaz berarti terhindar yang lain. Kalau terhindar berarti dikecualikan. Kalam itu harus ada lafaz. Meskipun memberi faedah, tapi bukan lafaz, itu bukan kalam. Seperti apa? Sesuatu bukan lafaz tapi memberi faedah, bisa memberikan paham. Seperti ad-dalailul arba'u, penunjuk yang empat. Seperti kitabah, tulisan. Tulisan ini memberikan faedah kepada seseorang. Isyarah ini memberikan faedah. Rambu-rambu atau monumen, nusab. Nusab ini jamak dari nusbatun, nusabun. Monumen atau semacam rambu-rambu itu kan membuat orang ngerti apa maksudnya. Tapi berhubung itu bukan lafaz, maka bukan kalam. Wal uqadu dan simpul, yang menunjukkan bilangan tertentu. Di dalam bab salat dikatakan bahwa ketika tahiyat disunnahkan tangan kanan, ibu jarinya itu diletakkan di bawah telunjuk. Dengan begitu maka tangan kanan itu menunjukkan angka 53. Bisa dicoba bahwa kalau ibu jari diletakkan di bawah telunjuk toncu, itu mengisyaratkan kepada angka 53, angka Arab, ya. Itu okod. Okod itu jamak daripada okdah. Wal farqu bainal lafzi was sauti,
Adapun perbedaan antara lafal dan suara. Apa perbedaan antara lafal dan suara? Perbedaannya ialah anna sauta, bahwa sesungguhnya suara, yakunu ialah ada apa suara, minal insani wa ghairihi, dari manusia dan selain manusia. Wallafdu, adapun lafal, la yakunu ialah tidak ada apa lafal, illa minal insani faqat, kecuali dari manusia saja. Ini artinya lafal itu lebih khusus daripada suara. Kalau dibalik, suara lebih umum daripada lafal. Lafal itu pasti saud, saud belum tentu lafal. Karena agar supaya disebut lafal, saud itu harus mengandung huruf hijaiyah. Kalau seperti bunyinya terbang, bunyinya gendang, jidur, itu kan suara juga. Tapi berhubung tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu hanya disebut saud saja, tapi bukan lafal. Al-murakkabu sifatul lafzi, sifatun lil lafzi. Adapun lafal murakkab adalah sifat bagi lafal al-lafz. Al-lafzu al-murakkabu. Kalam adalah lafal yang murakkab, lafal yang tersusun. Wa aqallu tarkibihi, adapun paling sedikitnya tersusunnya kalam, min kalimataini, ialah dari dua kalimat. Nahu zaidun qaimun, seperti lafal zaidun qaimun. Jadi murakkab atau tersusun, kalam minimal tersusun dari dua kalimat, seperti zaidun qaimun atau qama zaidun. Kalau seperti lafal kum, apa kalam juga, karena pada hakikatnya mengandung dua kalimat, yaitu kum dan fa'il yang tersimpan di dalam kum. Al-mufidu sifatun lil murakkabi, lafal al-mufid menjadi sifat bagi lafal murakkab. Kalam itu adalah lafal yang murakkab. Al-mufidu yang memberi faedah lafal murakkab itu. Wal muradu bil mufidi, adapun yang dimaksud dengan mufid, ma yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha, ma adalah kalimat yahsunu yang bagus, sukutul mutakallimi, apa diamnya orang yang berbicara, 'alaiha atas kalimat, bihaitsu la yasirus sami'u, sekiranya tidak menjadi siapa orang yang mendengar, muntaziron itu menunggu, ila syai'in akhara, kepada sesuatu yang lain. Yang dimaksud mufid itu artinya memberikan pengertian yang sempurna, itu mufid. Jadi baru dikatakan kalam kalau lafal murakkab itu memberi pengertian yang sempurna, sehingga orang yang mendengarkan itu langsung paham dan tidak menunggu kepada sesuatu yang lain. Ai al-mubtada'u ma'a khabarihi wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Kalam yang memberikan faedah itu artinya mubtada bersama khabarnya dan fi'il bersama fa'ilnya, wasyartu ma'a jawabihi, dan syarat bersama jawabnya. Mubtada khabar, fi'il fa'il, syarat dan jawab itu merupakan sesuatu yang sempurna. Nahu zaidun qaimun, ini contohnya mubtada khabar. Qama zaidun contohnya fi'il fa'il. In qama zaidun qama amrun, jikalau
berdiri siapa Zaid, maka berdiri siapa Amr. Ini contohnya syarat bersama jawabnya. In qama Zaidun itu syarat, qama Amrun itu jawab. Kalau tidak ada jawabnya, misalnya hanya in qama Zaidun saja, itu tidak mufid. Waktu riza bil mufidi wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tawakkufu Abi Bakrin, adapun tawakufnya Abu Bakar. Tawakuf artinya tidak segera, tidak langsung percaya. Fi hadisil Mughirati, di dalam hadis Mughirah, fi tawrifil jaddati, tentang warisannya nenek. Mughirah kan menyampaikan khabar bahwa jaddah itu mendapatkan warisan, khususnya 1/6. Tapi Sayyidina Abu Bakar masih tawakuf, tak langsung percaya. Kenapa? Fala'allahu, maka jangan-jangan, maka barangkali, karena ada hunaka di sana, wajhun, adapun wajah, alasan, iktadat tawakkufa, yang menghendaki adanya tawakuf. Barangkali Abu Bakar punya sebuah wajah, punya alasan yang menghendaki harus tawakuf. Warubbama lam yattali alaihi ahadun, dan barangkali tidak mengetahui alaihi, atas wajah, ahadun, siapa seseorang. Auliyanzura, atau untuk melihat siapa Abu Bakar. Kenapa tidak langsung percaya? Mungkin untuk melihat annahu hukmun mustaqirun, bahwa sesungguhnya tawrithul jaddah itu adalah hukum yang tetap. Au mansuhun, atau itu hukum yang sudah dimansuh. Ada kemungkinan seperti itu, untuk melihat, memikirkan betulkah hukum itu sudah punya ketetapan ataukah sudah dimansuh. Aulia lama, atau agar dia tahu, hal inda wairihi, apakah pada selain Mughirah, mislu ma indahu, adapun sesuatu, adapun seperti apa yang ada pada Mughirah. Au liyakuna al-hukmu au kada, agar supaya ada apa hukum au kada itu lebih kuat, au kada atau akada, au khilafuhu, atau menyalahi ma indahu, fayandafi'u, maka tertolak apa hadisnya Mughirah. Ada kemungkinan Abu Bakar itu masih tawakuf dengan beberapa alasan, antara lain agar ingin tahu apakah orang lain punya hadis lain yang seperti hadis yang disampaikan Mughirah, atau hadis lain yang isinya berbeda. Kalau hadis lain isinya sama, maka hadis Mughirah lebih kuat, tambah kuat. Kalau hadis lain itu hukumnya berbeda, maka hadisnya Mughirah
bisa tertolak. Au tawaqqafa atau tawakuf siapa Abu Bakar fintidhari istidharin, dalam rangka menunggu istidhar, menunggu kehati-hatian, biziyadatin dengan adanya tambahan. Kama yastadhirul hakimu, sebagaimana berhati-hati siapa hakim ba'da syahadati itsnaini, setelah kesaksian dua orang, berhati-hati ala azmil hukmi, atas bertekad memutuskan hukum, in lam yusadib az-ziyadatah, jikalau tidak menemukan tambahan, la ala azmir raddi, bukan berniat untuk menolak. Au azhara, atau menampakkan siapa Abu Bakar, menampakkan at-tawaqquf, menampakkan beliau masih tawakuf, li'alla yaksura al-iqdamu ala riwayati, agar supaya tidak banyak keberanian orang melakukan riwayat alat antasahulin, berdasarkan tasahul, bermudah-mudah, agar supaya tidak terlalu banyak orang yang berani menyampaikan riwayat tanpa kehati-hatian. Wajibu, dan wajib, hamluhu, apa membawa tawakufnya Abu Bakar, ala syai'in, atas sesuatu, min dzalika, dari hal itu. Kalau Sayyidina Abu Bakar masih tawakuf, tak langsung menerima hadisnya Mughirah, itu perlu ditakwil, perlu dibawa kepada salah satu dari takwilan-takwilan di atas. Kenapa kok harus ditakwil seperti itu? Il sabata, karena terbukti minhu, dari Abu Bakar, terbukti qat'an, secara pasti, qabulu khabaril wahidi, apa penerimaan terhadap khabar wahid, karena sudah diyakini bahwa Sayyidina Abu Bakar itu menerima khabar wahid. Kalau dalam kasus-kasus tertentu beliau masih tawakuf, maka perlu ditakwil, dicari interpretasinya. Wa tarikul ingkari, dan tidak ingkar, alal qaili nabihi, atas orang-orang yang mengatakan dengan khabar wahid. Wa amma raddu hadis Utsman, adapun menolak hadisnya Utsman, ini yang menolak Abu Bakar dan Umar, ya. Menolak hadis yang disampaikan Sayyidina Utsman fi haqqil Hakam bin Abil As, tentang haknya Hakam bin Abil As, ada di depan. Kenapa hadisnya Utsman ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar? Adapun penolakan itu fali annahu, maka karena sesungguhnya hadisnya Utsman khabarun, adalah berita, an isbati hakin, berita tentang menetapkan suatu hak disaksin bagi seseorang. Karena hadisnya Utsman itu posisinya sebagai adalah sebuah berita yang berisi penetapan hak bagi seseorang. Oleh karena itu, fahuwa, maka adapun hadis Utsman kasyahadati, sama dengan kesaksian. Kalau sama kesaksian, la tasbutu biqauli wahidin, tidak tetap apa syahadah dengan perkataan satu orang. Seorang saksi kan tak cukup, ya. Kalau khabar posisinya itu sebagai syahadah, ya tak cukup juga satu orang. Au tawaqqafa, atau tawakuf siapa Abu Bakar dan Umar
tak langsung menerima khabarnya Sayyidina Utsman. Atau Sayyidina Abu Bakar dan Umar tawakuf li ajli qarabati Utsman minal hakami, gara-gara kekerabatan Sayyidina Utsman daripada Hakam. Karena yang namanya Hakam Ibnu Abil As ini masih pamannya Sayyidina Utsman ya. Jadi khabar itu menyangkut keluarganya, maka harus hati-hati. Wa kana ma'rufan, dan ada siapa Utsman itu dikenal bi annahu, dengan sesungguhnya Utsman kalifun bi aqaribihi, adalah suka terhadap kerabat-kerabatnya. Sayyidina Utsman dikenal sebagai orang yang suka terhadap famili-familinya. Oleh karena itu fatawaqqafa, maka bertawakuf siapa Abu Bakar dan Umar tanzihan di irdihi, demi untuk menyucikan kehormatan Utsman, wa mansibihi, dan kedudukan Utsman, disucikan min ayyakula muta'annitun, dari perkataan seorang muta'annit, orang yang keras kepala. Abu Bakar dan Umar masih tawakuf dalam rangka untuk mensucikan Utsman, dan posisinya disucikan dari apa? Min an yakula muta'annitun, daripada berkata siapa orang yang berkeras kepala, mengatakan innama qala dzalika li qarabatihi, hanya saja mengatakan Utsman akan perkataan itu karena kefamilian Sayyidina Utsman. Utsman itu bilang seperti itu karena Hakam bin As masih familinya. Oleh karena itu tak langsung dipercaya oleh Abu Bakar dan Utsman, hatta sabata dzalika biqauli ghairihi, sehingga terbukti apa hal itu dengan perkataan selain Utsman. Kalau didukung oleh selain Utsman, berarti Utsman menyampaikan kabar itu tidak punya tendensi apa-apa. Aula allahumma, atau barangkali Abu Bakar dan Umar tawakufa adalah tawakuf keduanya, dia sunnah untuk mentradisikan beliau berdua, sanna yasunnu sunnatan man sanna sunnatan hasanatan, gitu. Dia sunnah untuk mentradisikan Abu Bakar dan Umar linnasi, kepada manusia, mentradisikan at-tawqufah, untuk mentradisikan tawakuf, mentradisikan tak lalu percaya, fi haqqil qaribil mulatifi, bagi seorang famili yang sayang, yang suka. Liyuta'allama minhuma, agar supaya dipelajari dari Abu Bakar dan Umar, dipelajari at-tasabbutu, apa kehati-hatian, fi mislihi, di dalam hal yang seperti tadi itu. Wa amma khabaru Abi Musa, adapun khabarnya Abi Musa. Abu Musa itu datang ke kediaman Sayyidina Umar, ngorok salam 3 kali, tidak ada yang tidak direspon, kembali. Memang seperti itu. Kalau sudah 3 kali tak direspon, ya kembali, jangan lalu ngetok pintu. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kau harus kembali? Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ada hadisnya itu, tapi Sayyidina Umar tidak langsung percaya. Adapun khabarnya Abu Musa fil istidani, tentang mohon izin, faqad kana muhtajan ilaihi, maka sungguh-sungguh adalah dibutuhkan. Liyudfa'a bihi, untuk menolak, agar supaya tertolak bihi, dengan khabar, siasatu Umar, apa siasat Sayyidina Umar, an nafsihi,
dari dirinya Abu Musa. Lamman sarafa ketika kembali siapa Abu Musa an babihi dari pintunya Sayyidina Umar ba'da an qara'a salasan setelah mengetuk pintu 3 kali. Ngetok pintu 3 kali tidak direspon, kembali Abu Musa al-Asy'ari. Kal mutaraffi'i 'anil musuli babihi, seperti orang yang enggan berdiri di pintunya Sayyidina Umar. Orang yang menjaga gengsi kan tidak mau berdiri lama-lama di pintunya orang. Kan tidak baik orang merasa orang yang selalu ingin menjaga gengsi itu tak baik. Abu Musa ini kembali karena tidak ingin berlama-lama berdiri di dekat pintunya Sayyidina Utsman. Fakhafa, maka khawatir siapa Umar an yasira dzalika, menjadi apa hal itu, tariqan, menjadi jalan li ghairihi, bagi orang lain, jalan ila an yarwiyal hadisa, jalan untuk meriwayatkan hadis, ala hasabi waradihi, menurut maksudnya, menurut kepentingannya orang. Jangan-jangan orang itu meriwayatkan hadis yang sesuai dengan kepentingannya. Itu takwilan daripada kenapa Sayyidina Umar tidak langsung menerima riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari tentang isti'dzan. Itu takwil. Bidalili annahu, dengan bukti bahwa sesungguhnya Abu Musa lamma raja'a, ketika kembali Abu Musa ma'a Abi Sa'idin al-Khudri, bersama Abu Sa'id al-Khudri, wa syahidalahu, dan bersaksi siapa Abu Sa'id lahu, untuk Abu Musa. Memang kemudian yang membenarkan riwayat Abu Musa itu adalah Abu Sa'id al-Khudri. Qala Umaru, bersabda, berkata siapa Sayyidina Umar, inni lam attahimka, aku ini sesungguhnya tidak curiga kepadamu. Walakin khasyitu, namun aku khawatir, ayyatakawwalan nasu, ngomong siapa manusia, ngomong berbuat-buat, ini takawwala, berbuat-buat ya, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan tak percaya kamu, tapi aku khawatir ada orang lain selain kamu itu berbuat-buat kepada Rasulullah. Wa yajuzu lil imami at-tawaqqufu ma'an tifa'it tuhmati, dan boleh bagi imam. Sayyidina Umar dalam kasus ini posisinya kan sebagai imam, kepala negara kan. Imam itu boleh bertawakuf, boleh tak langsung menerima beritanya orang, ma'antifa'it tuhmati, meskipun tidak ada kecurigaan. Dimisli hadhil maslahati, untuk demi kemaslahatan yang seperti ini, demi kemaslahatan seperti ini. Kaifa, bagaimana tidak, bagaimana mungkin Abu Bakar itu menolak khabar wahid. Wa mislu hadhil akhbari, adapun khabar-khabar semacam ini yang berisi penolakan-penolakan ini, la tusawi, adalah tidak setara, fi syuhrati was-sihhati, di dalam popularitasnya dan keasahannya, tidak setara ahadisana, kepada hadis-hadis kami, hina qabilil qabuli anhum, di dalam menukil, menerima hadis-hadis, anhum, dari mereka. Artinya kalau dibanding-banding antara
bukti-bukti bahwa para sahabat menerima hadis ahad dan beberapa kasus penolakan mereka terhadap hadis-hadis tertentu, maka hadis-hadis yang berisi penolakan itu tidak setara dibandingkan dengan pengamalan dan penerimaan para sahabat terhadap hadis ahad. Wa amma raddu aliyin wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.